Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR, Senin 23 Mei, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan jajarannya mampu menanggulangi sebaran penyakit mulut dan kaki atau PMK yang saat ini melanda sejumlah besar peternakan di dalam negeri. Pemberian antibiotik dan vitamin, termasuk bahan lokal berupa kunyit, menurut Syahrul ampuh untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Syahrul mengambil contoh Lampung sebagai daerah yang sukses melawan PMK dengan obat-obatan tradisional tersebut. Dan mereka ada yang kasih kunyit, ada yang kasih antibiotik, 3 kali intervensi, PCR-nya pun negatif. Jadi kita nggak boleh juga panik berlebih. Tidak berarti kita tidak harus awas. Data yang dilaporkan Syahrul menunjukkan bahwa hingga 22 Mei 2022, terdapat 82 kabupaten di 16 provinsi yang terjangkit PMK. Jumlah ternak yang sudah terinfeksi kini mencapai lebih dari 5,4 juta ekor, dengan lebih 20 ribu ternak masuk ke dalam kategori sakit dan 6 ribu ekor lainnya kemungkinan dapat disembuhkan. Sejumlah anggota Komisi 4 mempertanyakan kunyit yang beberapa kali disebut oleh Menteri Pertanian dalam rapat tersebut sebagai salah satu kunci melawan PMK. Pada pertengahan 2020, Menteri Pertanian dan Komisi 4 juga berdebat mengenai kalung minyak kayu putih yang diklaim oleh Syahrul mampu melawan virus COVID-19. Kalung itu sendiri dikembangkan oleh kementerian yang dipimpin Syahrul. Wakil Ketua Komisi 4 DPR, Deddy Mulyadi, mengingatkan pemerintah jangan mengulangi kesalahan yang sama di awal pandemi COVID-19. Kita lihat gelombang dianggap kecil, makin besar. Ini maksud saya, Pak. Jangan sampai juga perspektif berpikir kita menangani wabah ini persis perspektif berpikir kita ketika menangani COVID waktu awal. Beberapa anggota DPR Komisi 4 juga menyarankan Kementerian Pertanian melakukan pemusnahan sapi yang terinfeksi dan memberikan kompensasi kepada peternak. Salah satunya disampaikan Saadiah Uluputi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Hitung-hitungan kita rugi mana kawasan yang terindikasi sudah terjangkiti PMK, kemudian kita musnahkan, lalu kita subsidi kepada peternaknya dengan kita membiarkan, tetapi kemudian fakta yang ada, yang terjadi adalah PMK ternyata menyebar ke beberapa daerah. Anggota Komisi 4 yang juga dokter hewan, Slamet, mengingatkan ketika pemerintah berencana membuka keran impor daging dari negara yang belum bebas PMK, pihaknya sudah memberikan peringatan. Kini terbukti pilihan kebijakan itu membawa konsekuensi besar. Bahwa kerugian secara ekonomis ini akan bisa membangkrutkan seluruh peternak kita. Atas nama kepentingan ekonomi, pemerintah ceroboh untuk kemudian melupakan perjuangan 20 tahun, bahkan 30 tahun. Secara teori, kita untuk bebas lagi butuh waktu antara 30 tahun. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.